Assalamualaikum, balik lagi di channel gue. Jadi pada video kali ini gue mau merakit sebuah rig, yaitu rig dari Canon M50 untuk produksi video-video yang ada di YouTube gue. Biasanya sih ini gue gunakan untuk interview atau nyari-nyari video di luar ruangan. Nah, di sini akan gue sebutin part-part apa aja yang ada di meja gue. Pertama di sini ada articulated arm atau magic arm, lalu di sini ada mic dari Saramonic ya. Lalu di sini ada adapter dari Rode XLR to 3,5 mm. Di sini ada Zoom H6. Jadi ini gue untuk nge-record suaranya. Lalu ada mic Boya MM1. Terus ada juga handle dari Yurik R008. Di sini ada baterai dummy buat DC coupler. Di sini juga ada hot shoe, tapi yang bisa digerakin atas, gue lupa namanya apa. Terus di sini ada baterai Sony NFP buat lighting. Terus ada holder handphone, di sini gue gunakan untuk power bank. Lalu ada baut di sini ya, bautnya ini untuk nyangkutin, bukan nyangkutin apa ya, masang holder power bank ke handle-nya nanti. Di sini ada mini tripod dari Sirui yang udah gue upload juga videonya, nanti ada di atas ini. Di sini ada kamera Canon M50 dengan lensa 55 mm dan adapternya. Terus di sini juga ada power bank-nya. Di sini gue menggunakan power bank yang 10.000 mAh kalau nggak salah nih, ya kan? Kalau bisa sih lebih besar lagi. Biasanya gue pakai yang 32, cuma lagi nggak ada di rumah. Terus di sini ada kabel DC coupler dan 2 buah kabel TRS. Nah, kenapa kabel TRS-nya 2? Karena gue menggunakan 2 audio. Pertama yaitu mic Boya-nya gue masukin kamera, dan satunya adalah mic dari receiver Saramonic ini, wireless mic. Gue record ke Zoom H6 handy recorder yang nantinya audio tersebut akan gue sinkronin di Adobe Premiere Pro. Lalu di sebelahnya ada arm, ini mini arm. Terus ada juga bracket buat lighting yang akan gue pasang di handle-nya nanti. Nah, sekarang langsung aja kita rakit, kita lihat nanti penampakannya pas udah dirakit kayak gimana. Nah, di sini gue menggunakan Canon EOS M50 dengan lensa 50 mm dengan adapter Canon karena ini lensanya untuk DSLR, dan ini kameranya mirrorless, jadi gue pakai adapter. Terus kita pasangin catch atau rig dari Yurik yang tidak bermerek ya. Kalian bisa lihat reviewnya di atas ini, nanti gue tulis. Jadi ini hoodnya dilepas dulu karena nggak muat. Lalu kita pasang seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, pasang bautnya menggunakan kunci L. Oke. Nah, ini setelah dipasang rignya, kita pasang lagi hoodnya di depan. Oke. Lalu, gue pasang handle-nya. Nah, ini handle-nya gue pasang di atas. Ini adalah Yurik R008 ya, untuk handle-nya. Jadi, handle-nya ini bautnya 3/8. Pastikan kencang. Nah, seperti ini. Biasanya gue langsung masang ininya ya di sebelah sini. Kencengin dan gue putar. Oke. Ini seperti ini ya. Lalu gue miringin kayak gini. Dan dikencengin juga. Setelah itu, pasang Zoom H6-nya dengan adapter dari Rode. Ini adalah adapter XLR to 3,5 mm merek Rode. Biasanya gue menggunakan di track 2 ya, biar nggak mentok nantinya. Ini gue pasang. Ini agak repot emang kalau muternya zoomnya. Nah, kalau udah, kendorin lagi dan pasang seperti ini. Jadi posisinya ini biar kelihatan kamera atas, gue begini biasanya masang ini ya. Kasih space, agak menukik ke belakang sedikit. Dan jadi ini udah ada audionya. Langsung aja kita pasang mic Boya
di sebelah kiri. Oke, gue pasang mic-nya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu gue pasang lighting. Ini, seperti ini. Pasang, kencengin, taruh di depan. Nah, terus diputar, tinggal disesuaikan. Ini. Abis itu harmonik. Ini receivernya. Receivernya biasanya gue taruh di sebelah sini. Dan transmitternya ini mah di baju biasanya ya. Ini gue taruh bawah aja. Pasang baterainya. Ini karena masih pakai baterai biasa, gue ganti ke baterai dummy. Karena kita mau pakai power bank ya. Nah, tetap. Oke, lalu pasang untuk dudukan power bank dengan hot shoe. Jadi nanti tinggal pasang aja. Nah, kayak gini. Lalu kita pasang di sini. Nah, jadi kan? Ini adalah baterai Sony NFP buat lighting. Selanjutnya, ini kabel boleh langsung pasang juga. Ini biasanya gue taruh di sini power banknya. Nah, biasanya tuh gue ada strap lagi, cuma gue lupa naruhnya. Nanti gue cari. Kalau ada fotonya nanti gue pasang fotonya aja. Nah, terus untuk kabel powernya dari zoom pasang di samping seperti ini ya. Oke. Dan gue pasang di belakang. Nah, gue pasang kalau zoom itu pakainya dayanya yang kecil aja. Kalau untuk kamera dia pakainya dayanya yang besar. Nah, terus ini adalah kabel TRS. Kabel TRS pertama gue taruh di adapter rode langsung ke atas. Ini gue masukin ke sini ya. Gue masukin ke dalam receivernya. Jadi modelnya kayak gini nih kalau lihat dari kamera atas ya. Mudah-mudahan kelihatan ya seperti ini. Lalu dari mic boya dipasang dan ditaruh di samping sini. Atau gini aja sama aja. Yang penting kabelnya tuh nggak berseliweran gitu. Terus ini adalah baterai dummy-nya ya, colokan ke baterai dummy. Tapi biar enak kayaknya gue pasang di mini tripod dulu. Biar kalian enak lihat ya. Nah, karena ini udah arca Swiss bawahnya, kalian nggak usah pakai tatakan lagi. Tinggal dimasukin aja kayak gini. Dan dikencengin. Oke, ini hanya buat stand aja. Kayaknya harus diputer dulu biar posisinya enak dan nggak turun-turun. Karena ini berat di sisi sebelah sana ya. Ini udah cukup kokoh ya. Ini biasanya gue gunakan juga kalau misalnya ada monitor, cuma gue nggak ada monitor. Terus dipasang aja baterai dummy-nya, tadi kan udah dipasang nih. Tinggal dicolokin di bagian bawah. Seperti ini. Kalau udah kayak gitu, baru deh disangkutin di belakang. Dan dicolokin. Seperti ini. Atau nanti kabelnya dirapihin lagi aja. Biasanya tuh yang tadi ada, gue bilang ada tali pengikatnya, itu bentuknya kayak karet. Jadi tinggal dikaretin aja. Nanti dia bisa megangin kabelnya gitu. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini. Nah, terus strap biasanya gue taruh di pinggiran handle-nya itu. Di tempat biasa buat ini, tapi di sebelah kanan. Nah, biasanya tuh gue masukin ke frame-nya ya.
cara ngikatnya, tapi ini nggak gue masukin karena terlalu sulit. Seperti ini ya. Ini kalian bisa lihat. Ini udah sempoyongan ya. Karena penguncinya cuma satu ball headnya. Nah terus fungsinya ini biasanya gue taruh di samping, tapi bagian ininya gue lepas, bagian klemnya, lalu gue pasang di sisi sebelah sini. Nah, oke, cengin. Nah, terus dirapihin. Ini kenceng karena nanti buat pegangan handle. Kenceng, baru lurusin. Nah, ininya biasanya gue kedepanin kayak gini. Dan jadilah sebuah kamera dengan rig. Terlalu overkill kayaknya sih ya. Cuma ini biasanya gue pakai kalau narasumbernya lebih dari 2 orang gitu. Karena menggunakan Zoom H6. Cuma kalau 2 orang doang gue menggunakan Saramonic aja. Karena itu udah 2 orang juga. 2 transmitter gitu. Nah, sekarang gue lepas. Kita akan, kalau handheld tuh seperti apa, kita lihat. Nah, kalau di handheld tuh kayak gini. Biasanya strapnya gue masukin tangan. Dan seperti ini. Jadi tinggal dinyalain aja. Nah, ini lampunya ya. Nyala. Seperti ini. Terus zoomnya kita nyalain. Ya, dari kamera atas dia menyala. Oke, sepertinya gue belum ngisi baterainya, jadi ini masih pakai baterai internal. Tapi nanti konsepnya seperti ini sama aja. Biasanya tuh di sini cuma bedanya ada pengikat lagi aja. Cuma gue belum ketemu tadinya nyari. Karena setup gini juga jarang gue pakai, karena gue juga jarang pakai lighting kan kalau di luar. Kalau shoot siang-siang buat apa gitu. Kecuali shootnya malam, tempat kurang pencahayaan, mungkin gue baru bawa lightingnya gitu. Bang, mic lu banyak banget. Ya ini tuh sebenarnya biar mic shotgun ke depan, kan ngambil sumber suara tuh, masuk ke kamera. Nah terus, yang transmitternya, ini transmitter, orang ngomong, masuk ke receiver. Receiver itu masuk ke Zoom handy recorder. Jadi buat nge-record gitu. Karena kalau di handy recorder itu suaranya lebih bersih gitu, dan mudah diedit. Kayak noise-nya lebih sedikit gitu. Ya, ada harga, ada kualitas lah. Jadi gue menggunakan Zoom H6 itu karena ada kelebihan yang nggak dimiliki oleh input dari kameranya gitu. Pokoknya suaranya lebih gurih gitu. Nah, karena handle sebelah kiri mahal dan gue belum ada dananya, itu akhirnya gue menggunakan articulated arm ini gitu. Jadi bisa 2 handle kayak gini. Karena kalau satu doang itu mungkin berasa kalau lama. Kalau sebentar sih nggak berasa. Mungkin kalau timbangan gue ini 2 kiloan lah. Cuma biar enak kan 2 gini. Nah, ya kan? Jadi lebih lincah gitu, lebih lincah. Asoy. Ya enggak? Lebih lincah ambil gambarnya gitu. Mau apa? Run and gun juga langsung siap aja gitu. Asal tangannya sigap. Seperti ini ya. Tampak kanan, ini tampak depan, tampak kiri, dan tampak belakang. Oke. Nah, ini tidak disarankan di atas gimbal ya. Gue kalau pakai gimbal juga ini semuanya gue lepas paling cuma pakai rig-nya aja. Kalau enggak ya pakai pasangin receiver doang gitu. Jadi tuh ini cuma buat pakai tripod. Misalnya gue lagi interview orang, terus gue pakein tripod, itu baru boleh. Tapi kalau di gimbal ya gue rasa sih ya nggak make sense lah ya. Gitu. Kalau di flip juga layarnya masih bisa. Nah, kan? Layarnya masih bisa juga kalau di flip juga. Sama aja. Ya kan? Gini. Sama. Nah, jadi mungkin segitu aja. Sedikit video tentang rig dari gua. Dan ini biasanya gua gunakan. Sebelumnya tuh tinggi banget. Cuma setelah gua punya arm yang kecil, Zoom H6-nya itu gue pindahin ke kanan biar nggak terlalu tinggi gitu. Nah, ini juga gue bikin cuma sekedar sharing aja buat referensi kalian. Siapa tahu berguna dan kalian pengen punya juga. Harga-harganya nanti gue list aja di deskripsi kali ya, atau di pinggir sini atau di sini kalau nggak males ngeditnya gitu.
Jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jika suka bisa tekan like. Jika tidak suka kalian bisa tekan dislike 2 kali. Dan jika berkenan kalian bisa subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Terus juga jangan lupa share konten ini ke teman-teman kalian. Jika ada pertanyaan kalian bisa taruh di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video berikut. Dadah!